Oi. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali di ibadah Zoom meeting pada siang hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara di rumah semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, senantiasa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ada amin ya. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung untuk Ibu Yuyun, ada Ibu Yohana, ada Ibu Rudi, ada Pak Rudi. Selamat bergabung di ibadah online pada siang hari ini. Ada Ibu Sofi, Ibu Lince. Selamat pagi. Ibu Elis dan keluarga. Shalom. Selamat bergabung. Ada Ko Ewi dan Ciacin. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Bapak Pendeta Ari Broto, selamat bergabung. Tuhan berkati. Ibu Lucy, ada Ibu Salima. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Yang bergabung di ibadah Zoom itunya lumayan ramai ya. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita menyiapkan hati masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Katakan bahwa kami kagum akan Allah Tuhan. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Tuhan kasih seperti selain kasih. Ada lagi, amin. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari sama-sama Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kami percaya bahwa hanya kasih-Mu Tuhan
nggak bisa.
Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami masih bisa berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami bisa berkumpul di ibadah Zoom meeting secara online Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Engkau Tuhan. Yang selalu mengikuti kehidupan kami, yang selalu menjaga kami hari demi hari. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami masih ada ya. Sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang agung, ditinggikan di dalam surga Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kita pada siang hari ini Tuhan Yesus itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu surga. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sukacita semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Oh, meninggikan nama Tuhan. Kita dengarkan suara mahfiri dan kami bersiap maju. Jangan lelah, Tuhan Yesus panggil Tuhan kita. Ada amin. Amin. Haleluya. Mari dengarkan suara mahfiri. Dengarlah suara mahfiri memanggil semua umat dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tinggi baginya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Kemuliaannya bercurah dari sisinya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia, amin, bahwa Yesuslah Raja. Haleluya, dialah Raja. Haleluya, tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata
kepada dunia. Amin. Bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umatmu. Lihat, mari sama-sama katakan hari ini, amin. Harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, melindungi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh sukacita. Mari sama-sama bersorak. Kudus bersih tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Kita bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pada siang hari ini
Saya bersuka cita, Bapak Ibu Saudara, saya yakin juga selalu bersuka cita dalam Tuhan. Ada amin ya. Tiba saatnya pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Toto. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan dibawakan pada siang hari ini merupakan firman yang selalu bisa menguatkan ibu saudara dan kita semua pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kau sempurna dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, kau sempurna dalam rencanamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam di kebun. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, telah diberi kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari hidupku Tuhan dengan firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersorak, haleluya Tuhan, hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan bahwa setiap firman yang Kau berikan bagi kami adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pada siang hari ini setiap firman yang akan keluar dari mulut hamba itulah firman yang menguatkan kami Tuhan, firman yang menyejukkan hati kami Tuhan, firman yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau duduk manis di hadapan-Mu Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Ari Broto. Kiranya firman yang dibawakan adalah firman yang baik, firman yang berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan, firman yang menguatkan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ari Broto, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Novel. Shalom untuk semua. Dan untuk Bapak dan Ibu Rudi, selamat bergabung dalam ibadah online kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan dari murka Allah. Sebelumnya kita membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kisah Nuh ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini bukanlah hidup yang sembarangan. Hidup
Yang kita jalani bukan hidup yang serampangan, yang hidup asal-asalan, yang penuh dengan kebebasan, atau hidup tanpa aturan. Tidak. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menaruh tujuan-tujuan ilahinya atas setiap manusia. Jadi setiap kita yang hidup membawa tujuan-tujuan ilahi dari Allah. Untuk apa kita diciptakan? Kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh itu sungguh luar biasa pada saat itu. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa saking besarnya kejahatan yang dilakukan manusia saat itu membuat Allah murka dan akhirnya ia menyesal. Ia menyesal, Allah menyesal telah menjadikan manusia. Bahkan Allah berniat menghapuskan manusia dari muka bumi. Semua manusia mau dihapus, mau dimusnahkan, mau ditiadakan. Karena apa? Ya karena Allah menyesal. Kenapa Allah menyesal? Karena manusia lebih condong berbuat jahat. Manusia lebih condong menentang ketetapan Allah. Manusia lebih condong berbuat dosa. Makanya Allah mau memusnahkan manusia yang sudah Dia ciptakan. Namun Nuh dan keluarganya, Nuh dan seluruh keluarganya mendapat kasih karunia dan selamat dari murka Allah. Pertanyaannya, apa rahasia yang membuat Nuh selamat dari murka Allah? Rahasianya adalah yang pertama, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki pergaulan yang akrab dengan Allah. Nuh memiliki pergaulan yang harmonis dengan Allah di dalam hidupnya. Di tengah tantangan dan kejahatan manusia yang semakin besar pada saat itu, di tengah banyaknya godaan untuk meninggalkan Tuhan pada saat itu, Nuh tetap memilih untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Ia menjaga hubungannya dengan Tuhan tetap baik. Karena apa? Karena ia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan hidupnya. Jadi, teladanilah Nuh dengan tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang tegar dalam menghadapi apapun. Dan Tuhan akan menyatakan dan selalu menyatakan pertolongannya senantiasa di dalam kita menghadapi apapun. Itu rahasia yang pertama, kenapa Nuh selamat dari murka Allah. Sementara semua orang dimusnahkan, tapi Nuh dan keluarganya tidak. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sudahkah kita hidup harmonis dengan Allah? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh saya dan saudara sendiri. Kalau belum, bergaullah dengan intim. Bergaullah secara intim dengan Allah. Secara harmonis dengan Allah. Supaya Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nuh diselamatkan dari murka Allah? Karena Nuh hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung, Nuh memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti, bahkan terasa tidak masuk akal. Namun Nuh tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Meskipun semua orang di sekitarnya menganggap dia gila. Meskipun semua orang menganggap dia tidak waras membuat bahtera di atas gunung. Siapa yang mau menggotong bahtera itu ke laut? Tapi Nuh tetap percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nuh percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Jadi meskipun apapun yang diperintahkan oleh Nuh kelihatannya tidak masuk akal, maka Nuh tetap melakukan asal itu perintah Tuhan. Dia melakukannya dengan taat. Makanya Nuh diselamatkan dari murka Allah karena ketaatannya. Jadi yang pertama, karena Nuh bergaul dengan Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, karena Nuh taat kepada Allah di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, bagaimana dia bisa selamat dari murka Allah? Karena Nuh tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan.
Nuh mengerti benar bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Nuh tahu salah satu cara menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan mempersembahkan korban persembahan yang harum. Salah satu cara menyenangkan hati Tuhan adalah dengan mempersembahkan korban persembahan yang harum. Dan lewat persembahan Nuh, Allah berjanji untuk tidak mendatangkan hukuman lagi atas bumi ini. Persembahan yang harum yang kita lakukan saat ini adalah melalui hidup kita. Sudahkah hidup kita harum di pemandangan Allah? Nuh tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tahukah kita cara menyenangkan hati Tuhan saat ini? Abraham tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Saat Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya yang ia kasihi, ia lakukan. Meskipun itu perintah yang sebenarnya menurut banyak orang dan mungkin menurut dirinya tidak masuk akal, tapi dia tetap lakukan. Karena apa? Karena dia taat. Korban persembahan adalah salah satu cara menyenangkan hati Tuhan. Meskipun yang mau dipersembahkan itu anaknya sendiri, asal itu menyenangkan hati Tuhan, Abraham lakukan. Dia tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Nuh tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Abraham tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudah tahukah kita cara menyenangkan hati Tuhan saat ini? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh saya dan saudara sendiri. Kalau kita tidak tahu cara menyenangkan hati Tuhan, belajarlah dari Nuh. Belajar dari Abraham. Jadi saudara, lewat kehidupan Nuh, kita belajar bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Untuk menghadapi semua itu, kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan, kita harus tetap taat pada perintah Tuhan, dan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita dan meluputkan kita dari segala yang jahat. Bahkan menyelamatkan kehidupan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Allah selalu siap mengalirkan anugerahnya bagi orang yang melekat dekat dengannya. Jadi, tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita bergaul erat dengan Tuhan? Sudahkah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Dan sudah tahukah kita bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita? Amin untuk firman Tuhan. Silakan Bapak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, di keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, silakan buat Bapak Gembala, ada yang mau dibicarakan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua diberkati Tuhan. Pada saat ini puji Tuhan. Terima kasih buat semua kita yang sudah boleh berbakti pada kesempatan ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita tundukkan kepala, mau berdoa sejenak buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Kita mengangkat satu pujian, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan kita bersama-sama masuk ke dalam. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kami lewat pelayanan ibadah online saat ini. Sungguh Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Berkenan ya Bapa, Roh Kudus menjamah setiap kami, materaikan firman itu di dalam hati kami, dan menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami senantiasa mencerminkan teladan Kristus yang ada di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terlebih bagi hamba-Mu ya Bapa, buat Pendeta Ari Broto yang sudah Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati dan terus Kau pakai menjadi Tuhan alat di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah boleh hadir saat ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus sungguh bekerja di dalam hati kami, supaya kehidupan kami senantiasa terus dibaharui dari sehari ke sehari, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dan terlebih kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh Tuhan dikuatkan di dalam segala perkara. Sebab memang dunia tidak menjanjikan sesuatu yang baik bagi kami. Namun ketika kami ada di dalam Engkau ya Bapa, kami akan menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggungnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, 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 amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita sudah diberkati Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir. Ya, saya lihat di sini banyak yang hadir. Terima kasih puji Tuhan buat Bapak Rudi Kuswanto beserta Ibu Rudi yang sudah boleh hadir. Juga buat Saudara Ewi dan Ecin, buat keluarga Ibu Elis Tegalu, juga buat keluarga Nina, keluarga Ibu Lince, dan juga Bu Keti yang sudah boleh ada, keluarga Lucy, keluarga Yuyun, juga buat Ibu Purba, buat saudara kami Yulia yang sudah boleh ada. Kita boleh bersyukur, dan semua yang ada di tempat ini kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita tetap mengadakan ibadah online sementara kita belum berbakti di gereja, ya. Kita bersama-sama boleh berbakti di tempat ini. Dan itu kita semua boleh ikut ambil bagian dan turut bersama-sama bergabung di dalam ibadah kita, ya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan kemudian mungkin yang nomor-nomor HP yang ada di sini, saudara-saudara nanti akan diberikan pulsa untuk dapat mengikuti setiap acara ya nanti ya. Saya akan isi pulsa semua kita supaya kita bisa berbakti bersama-sama. Puji Tuhan, saya percaya kita sekalian diberkati Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian kita juga mau senantiasa terus mengikuti ibadah, dan mungkin nanti kita mau isi acara juga boleh saudara-saudara. Mungkin ada kesaksian dari saudara-saudara sekalian, dan bagi saudara yang mau bersaksi tolong memberitahu sebelumnya ya, sebelum kita mulai ibadah online. Saudara kasih tahu dulu apa yang akan saudara sampaikan, kesaksian saudara-saudara boleh saudara sampaikan kepada kami ya, sebagai host untuk acara ibadah online kita. Nanti supaya waktunya kita bisa atur sedemikian rupa. Ya puji Tuhan, terima kasih sekali lagi atas semua saudara-saudara. Dan ada lagi di sini buat Ibu Sofia, terima kasih Tuhan sudah memberkati. Ibu Salimah juga sudah ada, terima kasih. Dan keluarga Erce juga terima kasih, Tuhan memberkati semua kita. Ya puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian mari
kita mau masuk di dalam doa sekali lagi karena kita sudah berada di penghujung ibadah kita ya. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita mau menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih kepadamu Bapa buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online yang kami Tuhan. Novel yang sudah memberikan pujian, Engkau berkati ya Bapa surga. Tuhan memberkati buat saudara kami Sony, buat saudara kami Bulia, buat saudara kami ya Bapak Ivan dan Caroline, juga buat semua ya Bapak, terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah pakai dalam pelayanan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini biarlah Tuhan tolong kami semua, biarlah kami boleh berada di dalam posisi berdoa saat ini ya Bapa di sorga. Tuhan buat anak kami Jaden yang saat ini ada di dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak dari Ibu Yuli. Jadinya Tuhan tolong kuasa mujizat Engkau nyatakan. Jaden saat ini disembuhkan Tuhan, terima kasih. Demikian juga buat Jenny adiknya ya Bapak. Tuhan kami percaya kuasa mujizat dinyatakan. Baik Jaden dan Jenny saat ini oleh kuasa mujizat dan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan semua saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan di dalam kelemahan mereka. Berikan senantiasa Tuhan Yesus hati yang penuh sukacita dan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih berkati semua Tuhan kami, jemaat-Mu yang sudah boleh berbakti bersama dengan kami saat ini. Semua diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu dimanapun berada di dalam pelayanan mereka. Engkau berkati dan pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Berdoa juga bagi setiap Tuhan gereja-Mu dimanapun berada di dalam mengadakan ibadah. Baik ibadah seperti kami adakan saat ini lewat media, Tuhan berkati. Dan juga buat ibadah tatap muka diberkati Tuhan, semua apa yang dikerjakan saat ini. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami percaya saat ini kuasa mujizat dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, susah hiburkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Dan lawatan-Mu terjadi atas kegerakan roh yang luar biasa. Kami percaya saat ini ya Bapa di sorga. Oh Tuhan, banyak pertobatan terjadi di mana-mana tempat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan berkati juga buat negara bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi dari segala kuasa-kuasa jahat. Roh-roh jahat di udara, roh pemecah belah, roh pembangkangan, roh Tuhan Yesus, kebencian, iri hati, kemunafikan, semua dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi pemerintahan Pak Jokowi ya Bapak, lindungi seluruh aparatur negara, buat TNI Polri Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu ya Bapak. Kiranya kasih-Mu menyertai mereka sekalian dalam tugas-tugas yang mereka kerjakan. Kami percaya hikmat
rahmat-Mu menyertai semua ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, biarlah seluruh warga yang terdampak COVID-19 dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Oh, dibukakan jalan bagi mereka, limpahkan rezeki bagi mereka sekalian, supaya mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan, kesejahteraan boleh sungguh dirasakan oleh seluruh rakyat banyak di negeri ini. Lawat Tuhan bangsa negara kami, pagari negeri ini dengan malaikat surga nampak. Tuhan juga menjauhkan dari musibah, mara, bahaya, bencana alam, dan kecelakaan, darat, laut, udara. Semua ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan terima kasih buat kesempatan ini ya Bapak. Kami boleh bersama-sama berbakti. Dan kami percaya lewat ibadah kami semua, kami yang hadir di sini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang bukalah hatimu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah sekarang berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, melimpahkan bagi setiap kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini selesai dan kita semua yakin semua kita diberkati Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara-saudara, siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya, kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah kita. Dan jangan lupa bahwa minggu depan kembali kita mengadakan ibadah yang sama, dan kita harapkan supaya penerimaan di luar saudara-saudara, bagi semua saudara-saudara yang berada di rumah, sungguh boleh menerimanya dengan jelas ya, suaranya ataupun gambarnya semua dalam keadaan baik. Ya, kita terus sempurnakan di dalam setiap acara yang diadakan. Puji Tuhan ada perangkat yang sudah ditambahkan saat ini. Mudah-mudahan acara ini lebih baik lagi diterima oleh saudara-saudara di rumah masing-masing ya. Saudara, rekaman saudara-saudara atau penerimaan semua jelas tidak? Angkat tangan coba yang jelas. Jelas ya semua suara kami, semua jelas ya? Kita semua jelas menerima. Kurang jelas Pak Ogi. Shalom Pak Ogi. Oh, jelas. Ya, iya ya. Gimana? Saya dengarnya sayup-sayup suara dari mic yang dipakai Pak Ogi dan